Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khassa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil khasa'is al-azaliyah wal khalqiyah wal khuluqiyah. Asyhadu an la ilaha illallah al-ahad al-wahid as-samad wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh asyraful ajami wal arab. Amma ba'du, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma abligh afdalas salawat wa taslimat ala habibika Sayyidina Muhammad waj'alna ya Rabbana minal hammadin wal mahdiyin birahmatika ya arhamar rahimin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudariku yang makan Allah, ternyata bertepatan saya baru ngeh pas datang sini loh kok ada maulidnya. Dan sebenarnya kitab ini syarah uraian dari beberapa bagian dari kitab maulid. Ketika di kitab maulid ada kalimat Allah menciptakan sebaik-baik makhluk dan mengkhususkannya dengan khasais, satu kalimat itu penjelasannya satu kitab ini. Nah, tadi yang dibaca Maula ya salli wa sallim. Maula itu wahai yang melindungi kami, wahai yang menjaga kami, itu Maula. Berarti siapa yang disebut Maula? Allah. Salli wa sallim, mohon sampaikan salawat dan salam daiman abadah. Apa arti daiman abadah? Daim selama, seterus. Jadi satu salawat semoga nurnya berlanjut abadah, seabadi-abadinya. Maka orang kalau baca ini dengan betul ikhlas, itu salawat dia akan Allah ciptakan menjadi abadi. Ala khairil khalqi kulli himi, kepada makhluk terbaik Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Abul Mawahib Asy-Syadzili ketika membaca ini, kalimat ini dari Imam Busiri. Imam Busiri itu beliau seperguruan dengan Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jadi beliau Syadzili Busiri, ya, ngaji kepada Mursi dan bersambung kepada gurunya Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Imam setelah mereka bernama Abul Mawahib Asy-Syadzili. Pernah didebat orang itu mengatakan, kamu jangan sebut Nabi Muhammad itu sebaik-baik makhluk, kan masih ada Jibril, masih ada Arash. Jadi orang itu mengira Arash, Ka'bah, Hajar Aswad lebih mulia daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka berdebatlah. Tapi Imam Abul Mawahib Syadzili tidak punya argumen yang panjang, dia cuma mengatakan Nabi sebaik-baik makhluk. Maka dia tinggalkan perdebatan, lalu dia teruskan salawat. Dia terus bersalawat. Di dalam salawatnya, antara tertidur dan jaga, ruhaniyah Rasulullah SAW menjawab salamnya dan mengatakan, semoga Allah mengampunimu, semoga Allah mengampuni. Begitu juga beliau ketika baca basyarun lakal basyar, Nabi Muhammad itu manusia tapi lain dengan manusia biasa. Jadi kita membaca begini akan dapat yang disebut mubasyarat, kabar gembira dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang kita baca tadi, ya. Semoga maulid di sini dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dan disertai ruhaniyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiada orang salawat kecuali Nabi balas. Yang nggak dibalas tuh kalau kita cinta sama makhluk biasa. Ini kalau kirim salam ke ono belum tentu nyampe. Belum nyampe belum tentu dibalas. Benar nggak? Tapi kalau kirim cinta, kirim salam rindu kepada baginda, itu salam kita pasti dibalas. Ya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Maka
sebagai bentuk cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi perlu maulid nggak? Nabi. Yang perlu maulid siapa? Kita. Jadi kalau ada orang mengatakan Nabi kan nggak maulid, sahabat nggak maulid, iya, Nabi nggak perlu maulid. Yang perlu maulid kita. Kenapa kita perlu maulid? Orang-orang kayak kita ini sholatnya nggak dipandang Allah, Bapak Ibu. Ini sholat kalian itu nggak ada nilainya. Sholat ketiduran, bener nggak? Bener ya? Ini anak-anak nih, sholat ketiduran. Sholat kayak gitu mau dipandang Allah. Antum sholat buru-buru, kayak gitu mau dipandang Allah. Kita mau buru-buru aja ketemu orang hebat, digelisah ngeliat kita. Hajat banyak, tapi giliran mau jumpa dengan pemilik hajat, kita buru-buru. Maka untuk menutupi aib-aib ini semua, kita tebus dengan bermaulid kepada Nabi Muhammad SAW. Tiada satu tempat, tiada satu kalbu, tiada satu tubuh di situ disebut nama baginda Nabi Muhammad SAW, kecuali rafa'na laka dzikrak, Allah angkat itu orang. Ikhlas nggak ikhlas Allah angkat. Jadi anak-anak ini awal-awalnya mungkin ingin terlihat, terdengar suaranya merdu. Lama-lama Allah akan kasih rindu kepada sang zat yang wajib kita rindui. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Lalu kalau kita maulid ada mahallul qiyam. Mahal qiyam itu ngapain? Mahal saat qiyam berdiri. Apa yang kita lakukan waktu mahal qiyam? Mahal qiyam itu mengulang kembali kejadian sahabat Nabi SAW menyambut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Waktu Nabi datang, maka para sahabat menyambutnya dengan berdiri. Tapi Nabi bilang, duduk. Sahabat mana mau duduk. Jadi ada perintah Nabi, tapi sahabat nggak lakuin. Kalau dilakukan, itu mereka suul adab. Contoh, Sayyidina Abdullah bin Abbas ditarik Nabi sholat supaya sejajar, tapi setiap ditarik dia mundur. Ini hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Setiap ditarik dia mundur. Selesai sholat Nabi tegur, kenapa engkau mundur? Kan aku sudah tarik. Apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Jawaban Abdullah bin Abbas, pantaskah orang seperti kami wahai baginda sejajar berdiri dengan engkau? Beliau ngomong begitu, langsung Nabi doain, pegang kepalanya, Nabi doain dadanya, Allahumma faqihhu fiddin wa alimu ta'wil. Maka Ibnu Abbas sampai hari ini menjadi rujukan ilmu tafsir seluruh kitab tafsir. Asbab dia tidak mau sejajar dengan Nabi Muhammad SAW. Maka Imam Abdul Mawahib Syazili tadi ketika dia mengatakan Nabi itu makhluk terbaik, manusia yang beda dengan manusia, maka di saat itu derajatnya langsung diangkat oleh Allah SWT. Ya, jadi kita kalau sebut nama Nabi sebenarnya mesti berdiri. Ini petuah dari Imam Taqiyuddin As-Subki. Imam siapa? Nanti cari kitabnya. Imam Taqiyuddin As-Subki. Yang dipakai di pesantren biasanya karya anak beliau Tajuddin As-Subki Al-Ashbah wa Nazair. Apa kata beliau? Setiap disebut nama sang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dianjurkan berdiri. Jika kita tidak berdiri, minimal kolbu kita jaga. Ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya melihat di antara ulama yang selalu berdiri disebut nama baginda, itu cuma satu ulama, udah meninggal, Syekh Nazim Al-Haqqani An-Naqsyabandi. Habis itu udah nggak ada lagi, ya, udah nggak ada lagi. Dan beliau mengatakan thariqahnya thariqah Al-Muhammadi. Dan kitab yang kita baca Al-Khasa'is Al-Ummah Al-Muhammadiyah, kekhususan umat Nabi Muhammad SAW. Untuk beliau Sayyidina Muhammad Abul Arwah, dan untuk pengarang kitab ini Abu Yasid Muhammad Alawi Al-Maliki dan murid-muridnya yang mengijazahi kami, dan untuk kolbu kita semua, kita bacakan Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Murafaqatun Nabi sallallahu alaihi wasallam fil jannah, membersamai Nabi SAW di surga. Nabi surganya level 1, 2, apa paling ujung?
paling bawah, tengah apa ujung? Paling atas. Berarti kalau bersama Nabi SAW, itu surganya di mana? Surganya paling, nah, mau bersama Nabi nggak? Sama kiai aja sulit, betul nggak? Ngikutin perjuangan kiai aja kita nggak sanggup. Itu kiai kalau bikin maulid bisa nggak tidur, sanggup nggak tidur. Udah gitu masih protes, sarapannya keasinan. Itu orang mikirin yang bakal datang, nggak tidur. Belum lagi yang ngajar, sama aja. Kita juga baru bangun lagi, nggak jadi tidur. Karena bermaulid itu kita yang perlu, maka Bapak Ibu, bagi saya maulid itu wajib. Kalau perlu setiap hari, jika tidak sanggup setiap minggu, jika nggak sanggup sekali sebulan, kalau nggak sanggup seumur hidup sekali. Pelit bener ya. Ada hadis, al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang pelit itu disebut namaku dia nggak sholawat. Sallallahu alaihi wasallam. Surga siapa yang megang? Kuncinya. Gimana mau masuk surga kalau orangnya pelit? Nanti kita nih datang ke Nabi Muhammad SAW, terus Nabi bilang, kamu aja pelit, namaku disebut nggak mau sholawat. Orang maulid kamu bid'ahkan. Orang maulid kerjaannya ngapain? Kita maulid menyembah Nabi atau mengenang Nabi. Cara yang disebutkan di Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi SAW ada uswah hasanah, ada teladan yang baik. Maksudnya apa? Kalau itu teladan yang baik, tapi kita nggak mau menyebut namanya, nggak mau maulid, malah orang maulid kita bid'ahin. Emang begitu akhlak Nabi SAW? Nih perhatikan, ada orang-orang ngumpul di masjid, Nabi nggak pernah ajarin. Lalu tiba-tiba Nabi masuk dan beliau tanya, hadis Sahih Muslim, diriwayatkan oleh Sayyidina Muawiyah. Lalu Nabi tanya, kenapa kalian duduk? Lalu mereka menjawab, kami duduk, wahai Rasulullah, bertasbih, bersyukur atas nikmat Islam yang kami terima. Bahasa lainnya, kami bersyukur kami jadi umat engkau, wahai baginda. Itu bahasa lainnya. Nabi tanya 3 kali, betulkah untuk ini kalian duduk? Nabi nggak pernah ngajarin mereka duduk-duduk begitu. Ini dalil menghidupkan majelis zikir dan maulid, bahwa boleh membuat majelis tanpa dalil. Dalilnya cukup cinta, maka bikin maulid nggak perlu dalil. Dalilnya cukup satu, ente cinta nggak sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita nggak tuduh orang yang nggak suka maulid nggak cinta Nabi, tapi kalau dia mencinta sama Nabi, berbaik sangkalah sama orang yang mengekspresikan cintanya dengan bermaulid. Lalu Nabi Muhammad SAW mengatakan, aku bertanya 3 kali begini bukan untuk menuduh kalian salah, tapi Jibril datang kepadaku mengatakan, ya Muhammad, innallaha yubahi bikumul malaika. Allah berbangga dengan orang yang sekarang duduk-duduk di masjid, yang bersyukur atas nikmat Islam yang engkau bawa terhadap semua malaikat yang di langit dan di bumi. Maka aku lakum, saya sampaikan, siapa yang bermaulid maka Allah akan datangkan sana Jibril datang ke situ. Karena ruhaniyah Rasulullah. Lalu Jibril mengatakan, ya, kalimatnya nanti sama, hei Muhammad, perhatikan umatmu sedang bermaulid, menyebut-nyebut nama Allah, bersyukur atas nikmat Islam yang engkau bawa. Maka next nanti ada maulid dibai. Maulid dibai itu zikir dan salawatnya sepadan. Oleh karenanya pengarang Simtidurar mengatakan, maulid dibai dihadiri rohani Rasulullah SAW dari awal sampai akhir Sallallahu Alaihi. Dan beliau mengatakan, aku berharap Simtidurar juga dihadiri Rasulullah SAW dari awal sampai akhir, ya. Amin ya rabbal alamin. Wa min khasa'is salah, di antara kekhususan salat, di antara keistimewaan salat,
annaha tuhayyi'ul musalliya wa tu'idduhu li murafaqatin nabi sallallahu alaihi wasallam fil jannah. Ingin bersama Nabi di surga? Maka kata beliau, salah satu keistimewaan rahasia solat, mempersiapkan dan melatih orang yang solat agar dia nanti layak membersamai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena solat itu dimulai dari tauhid, kemudian isinya adalah sujud. Sujud itu kembali kepada fitrah al-Muhammadiyah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila hendak memberi syafaat kepada makhluk, beliau sujud dulu di hadapan Allah, dan sujud seperti kita sujud. Maka sujud kita ini sebenarnya ingin melatih supaya siap layak dengan sujudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami, diriwayatkan dari sahabat Nabi Rabi'ah. Rabi'ah ini bukan nama perempuan doang. Rabi'ah itu dalam bahasa Arab nama laki-laki dan perempuan. Radhiyallahu ta'ala anhu qala kuntu akhdumun Nabi sallallahu alaihi wasallam nahari. Aku bertugas kalau siang hari khidmat ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau malam hari tidak. Kalau malam hari sahabat-sahabat Ahlul Bait yang khidmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, atau yang punya hubungan kekeluargaan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti Ibnu Abbas, Ali, termasuk Anas, saudara ibunya adalah saudara jauh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang menjadi khodam pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dari satu, jumlahnya lebih dari 16 orang yang khidmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa idza kana al-lail, kalau sudah malam hari, awaitu ila babir Rasul sallallahu alaihi wasallam fabittu indah, maka aku datang, ya, ke pintunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu aku tidur di sisinya. Fala azalu asma'uhu sallallahu alaihi wasallam, malam itu di antara tidur nggak tidur aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam baca subhanallah subhanallah subhana rabbi hatta amalla au taghlibani aini fa anam, sehingga aku tertidur. Jadi orang ini Rabi'ah bin Ka'ab, dia jagain pintu Nabi sampai tertidur. Faqala yauman, suatu hari di antara aku tertidur itu tiba-tiba dijagain, dibangunin. Ya Rabi'ah, salni fa'autika. Kamu mau minta apa? Aku kasih. Ini sahabat pinter. Dia nggak langsung, ya. Kalau kalian ditanyain gitu sama Nabi, jawabnya apa? Pengen bini yang cantik gitu ya, kaya, cantik gitu ya. Itu namanya cowok nggak punya modal gitu ya. Cowok matre. Kira-kira kalau kita ditanyain, kamu meminta apa? Jawabnya apa? Apapun yang aku minta, aku kasih. Nabi kasih garansi. Kira-kira kalau kita dikasih pertanyaan begitu, kita jawabnya gimana? Gimana? Gimana, Neng? Kalau kalian dikasih pertanyaan gitu, jawabnya apa? Ya Rasulullah, kasih aku suami yang soleh, cuakep, kaya gitu ya, konglomerat. Yang mana? Kira-kira kalau dikasih gitu apa? Rezeki yang banyak gitu kan, sekarang orang begitu, sholawat, rezeki banyak. Apalagi? Biar sakti, ya. Emang begitu ajaran Nabi Muhammad SAW. Ya boleh-boleh aja, tapi nggak begitu. Ini sahabat pinter sekali. Apa kata dia? Anzirni hatta anzur. Tolong beri aku kesempatan mikir sebentar wahai baginda. Wa tadzakartu anna dunya faniyah. Ini anak muda. Coba anak muda ngomong ini. Kalau aku minta dunia, minta bini cantik, pasti nanti tua juga. Ya, ibu dulu muda nggak, Bu? Muda. Sekarang sedih bener ya. Ya, tuh kalau minta istri cantik, nanti dia bakal, kalau minta suami cakep, stroke ntar ya. Minta duit, duit bakal habis nggak? Ini berapapun kita dikasih duit pasti habis. Tapi coba perhatiin, kalau antum bikin maulid duitnya nggak habis-habis. Bikin maulid nggak bakal habis-habis. Tapi ingat, bikin maulidnya bukan supaya duitnya nggak habis. Ini ada yang bikin maulid supaya rezekinya banyak. Itu modus.
Ya lumayan sih, boleh juga. Apa kata dia? Tazakkartu anna dunya faniyah munqatiyah. Jika aku minta dunia, dunia kan bakal binasa. Dunia, sebaik-baik dunia mar'atun salihah. Betul nggak? Sebaik-baik dunia itu perempuan yang solehah. Jangan perempuan yang soleh, nggak ada. Perempuan yang solehah. Nah ini berarti nih yang cowok-cowok nih, jomblo-jomblo nggak jelas ini ya. Sebaik-baik dunia apa? Perempuan soleh itu lebih nikmat daripada rumah 3 lantai, lebih nikmat dari kendaraan 5. Ente punya motor 2, mobil 3, itu lebih keren. Mar'atun salihah. Karena kalau naik motor, naik mobil itu cuma senang pas duduk, yang nemenin makan siapa? Ya, yang nemenin tidur siapa? Masa tidur sama orang yang nyebelin, kan gak enak. Maka senikmat-nikmat dunia, pasangan yang cocok, soleh, solehah, itu artinya bukan banyak sholat. Diajak sama suaminya, sorry mas, gue lagi tahajud gitu ya. Gak, bukan gitu. Soleh, solehah itu artinya cocok. Yang dia mau, aku mau. Yang aku mau, dia mau. Itu namanya cocok. Dan kemauan yang mesti diikuti kemauan Rasulullah SAW. Kita mau beda sama kemauan pasangan, maka hakimnya adalah Rasulullah SAW. Jika keinginan kita berlainan dengan keinginan Rasulullah, maka kita pinggirin keinginan itu, insya Allah bahagia rumahnya. Amin ya rabbal alamin. Ini anak muda, sahabat masih muda, khidmat kepada Nabi SAW. Ditanya, kamu mau apa? Dipikirin dunia, bini cantik, pakaian bagus semua. Dia nggak katakan faniyatun munqatiyah, ini pasti hancur. Faqultu ya Rasulullah. Habis dia mikir sejenak, dia jawab, wahai baginda, as'aluka an tad'u Allah, mohon mintakan kepada Allah, ayunjiani minan nar, tolong beri aku garansi terbebas dari siksa api neraka. Oh, canggih anak muda nih. Seumur kalian mintanya begitu. Terus wa yudkhilanil jannah, dan menjamin aku masuk surga. Tapi nggak cukup itu wahai Rasulullah ya. Dia pengennya apa? Ingin membersamai Nabi masuk surga. Apa kata Nabi SAW? Fasakata Rasulullah SAW. Lalu Nabi diam sejenak. Tsumma qala man amaraka bihaza. Nabi nanya, bocah, kamu bisa ngomong begini, siapa yang ngajarin? Man amaraka bihaza. Siapa yang ngajarin kamu bisa bicara seperti ini? Lalu dia jawab, ma amarani bi ahad. Wahai baginda, tidak ada yang mengajariku, cuma setelah aku berpikir, alimtu anad dunya munqatiyah. Aku tahu bahwa dunia pasti binasa. Wa anta minallahi bil makan alladhi anta minhu, fa ahbabtu an tad'u Allah li. Sedangkan aku tahu makammu sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faqala sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, inni fa'il, baik, aku akan lakukan. Aku akan garansi kamu, tapi dengan satu syarat. A'inni ala nafsik, didiklah jiwamu. A'inni secara harfiah, bantulah aku, ala nafsik, untuk mendidik jiwamu, bikasratis sujud, supaya banyak sujud. Sujud itu sholat bukan? Maksudnya banyak-banyak banyak-banyak sholat. Sujudnya badan, kepala di bawah ya, tangan dan semuanya, tapi sujudnya ruh itu dengan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ruh itu cinta kepada Nabi Muhammad, dia langsung sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebabnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, saya berulang kali sampaikan, tidak berani menatap wajah baginda sallallahu alaihi wasallam, nggak berani. Kalau wajahnya tetap aja nggak apa-apa, ini bukan Rasulullah ya, tapi sahabat Sayyidina Abu Bakar Siddiq tidak mampu menatap wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kali itu redaksi pertama riwayat Imam At-Tabrani. Riwayat Imam Muslim itu kalimatnya, ya Rasulullah, aku memohon, aku minta tolong, sebagaimana di dunia aku membersamaimu wahai Rasulullah, izinkan aku membersamaimu sampai masuk surga ya. Nabi tanya, ghairu dzalik, ada permintaan lain enggak? Minta cewek cantik, kendaraan bagus, rumah bagus. Apa jawaban dia?
huwa dzak, cukup itu wahai baginda. Lalu Nabi menjawab dengan jawaban tadi, bantu aku mendidik jiwamu dengan banyak-banyak sujud. Maka ciri-ciri orang yang jiwanya sudah mutmainnah, nafsul mutmainnah, sujudnya banyak. Maka mulai malam ini jangan pernah tinggalkan qiyamul lail, ya, minimal 1 rakaat setiap malam. Nggak bisa bangun tidur sebelum tidur, bisa nggak? Kata Sayyidina Abu Hurairah, awsani khalili, awsani habibi, kekasihku Rasulullah SAW berwasiat kepadaku 3, 1 saja diamalin, berwitir sebelum tidur. Berwitir, karena Rasulullah tahu Sayyidina Abu Hurairah ini orangnya lelah, suka banyak aktivitas. Kalau dia tertidur biasanya bablas subuh baru bangun, kadang-kadang bablas subuh plus isyraq dan duha. Ya, kawan-kawannya anti maulid ngomong gini, apa tuh maulid? Abis maulid subuhnya nggak jamaah. Bukan itu kalau mau membid'ahkan maulid. Kalau ingin bid'ahkan maulid, lakukan yang seperti dilakukan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Hadratus Syekh lihat orang waktu maulid pas mahal qiyam saweran, maka beliau mengatakan bid'ah bermaulid kalau saweran. Tadi ada saweran nggak? Kan nggak ada. Maka dia kembali ke hukum asalnya. Pengarang kitab ini kita juga sudah sampaikan di mana-mana. Abu Yazid Muhammad Alawi Al-Maliki mengatakan sekarang ini orang sulit mengenal Nabi Muhammad SAW. Mengenang Nabi itu nggak mudah. Maka maulid menjadi wajib bagi umat Nabi Muhammad SAW. Ini perhatikan, disebut nama Nabi, berkah turun, rahmat turun. Yang paling banyak menyebut nama Nabi Muhammad SAW majelis maulid atau bukan? Kalau majelis ilmu belum tentu. Kadang-kadang ilmu kesusupan syaitan, lalu dia kemudian menghina kelompok lain, mengata-ngatai kelompok lain. Tapi kalau majelis maulid kita nggak sempat untuk mengata-ngatai orang lain, kecuali orang-orang yang Allah sesatkan kalbunya, lalu dia rusak majelis maulid menjadi majelis politik, majelis yang mengatakan dirinya lebih mulia dari kelompok lain. Nauzubillah, summa nauzubillah, ya. Wajah Nabi Fatimah, qala li Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, in aradta an talqani fa akthir sujud. Riwayat Imam Ahmad. Ada seorang sahabat namanya Abu Fatimah. Abu Fatimah itu mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana caranya jumpa engkau nanti di akhirat? Apa jawaban Nabi? Jika engkau ingin jumpa aku di akhirat, perbanyaklah sujud. Perbanyaklah sujud, ya. Sujud di situ artinya perbanyak sholat. Setiap sholat ada salawatnya nggak? Berarti kalau orang banyak sholat, dia banyak sholawatnya. Sallallahu alaihi wasallam. Ingin jumpa Nabi nanti di akhirat, wajib sholawat, ya. Ini mudah apa susah sih? Mudah, ya? Mudah. Berarti ketemu Nabi mudah nggak? Gimana? Mudah nggak? Sebenarnya mudah. Yang bilang susah itu nafsu. Yang bilang susah itu nafsu. Kalau sudah cinta, dipanggil jam berapa aja datang nggak? Ya, ada pengumuman majelis maulid, walaupun capek, kurang tidur pasti datang, karena itu undangan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Undangannya langsung kalimatnya, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang beriman, dan saya yakin semuanya ini beriman, diundang oleh Allah untuk menghidupkan majelis salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada orang tanya apa dalil maulid, sebutkan surat Al-Ahzab itu. Dalilnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sallu, bersalawat. Jadi salawat itu perintah, bukan? Kalau perintah wajib nggak? Inilah dasar Abu Yazid Muhammad Ali al-Maliki mengatakan bahwa bermaulid itu wajib karena isinya salawat dan mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana mau jumpa Nabi kalau nggak pernah mempelajari sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nanti kira-kira antum yang nemuin Nabi atau Nabi yang akan mengambil kita? Siapa nanti kira-kira yang bakal nemuin kita? Nemuin Nabi atau Nabi jemput kita? Pede bener. Tapi itu benar, Bu.
Tapi itu benar, cuma jangan kepedean. Orang itu nanti mau jumpa Nabi ditahan sahabat Nabi. Sahabat-sahabat tuh sampai nanti, apa kata beliau? Ketika beliau digandeng Abu Bakar, Umar. Ya, jadi kadang-kadang digandeng oleh Ibnu Abbas dan Ali. Masuk masjid. Digandeng. Apa kata beliau? Nanti di akhirat aku digandeng oleh sahabat seperti ini. Gimana mau salaman? Gimana mau nyapa? Orang lihat Umar aja langsung mundur. Setan aja takut mau Umar. Apalagi yang kesetanan. Semua orang yang di dalam dirinya bersarang setan takut ketemu Umar. Mata kita ini banyak setannya. Gimana cara netralinnya? Hadir di majelis Maulid Nabi Muhammad. Tapi syaitan ini nggak bisa diam. Syaitan ini bisa sembunyi lewat mu'alim. Maka mu'alimnya dibikin kesetanan. Majelis yang sudah syahdu dibikin menjadi majelis kebencian. Maka kita menegur semua orang yang menjadikan majelis maulid sebagai ajang untuk menjelek-jelekan kelompok lain, yang berbangga-bangga dengan dirinya, ya, berbangga-bangga dengan kelompoknya, torikotnya, nasabnya. Kita nggak masuk, ya. Nabi SAW asyraful arabi wal ajami, makhluk paling mulia baik bagi kalangan ajam, kita ini ajam bukan orang Arab, wal arabi, dan orang Arab. Halaman 74, ya. Di antara keistimewaan sholat yang menjadi khas umat Nabi Muhammad SAW yang tidak pernah ada di umat terlain, annaha tuqawwi isti'dadahu li ru'yati Rabbil Izzah Jalla wa Ala. Sholat itu akan menguatkan persiapan jumpa memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah bersama Nabi jumpanya sama siapa? Nabi kalau berjumpa nanti sama siapa? Jumpanya dengan Allah. Maka orang kalau sudah sholatnya bagus, nanti dia akan jumpa dengan Nabi SAW. Jika sholawatnya bagus, sholatnya bagus, nanti bawa berjumpa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal di Quran dikatakan la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Allah tidak dapat dicapai oleh semua pandangan, tapi dia meliputi semua pandangan. Gimana caranya? Yang boleh ketemu Allah itu cuma Nabi Muhammad SAW. Maka habiskan cinta kita pada cinta Nabi Muhammad SAW, maka pandangan kita nanti ditukar, rasa kita ditukar, barulah pandangannya sanggup memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan pandangan ini lagi yang memandang Allah. Dari Sayyidina Jarir radhiyallahu ta'ala anhu, kunna ma'an Nabi SAW. Kata Sayyidina Jarir, kami duduk-duduk bersama Nabi SAW. Jadi ini perhatiin, Nabi sama sahabat tuh kalau nongkrong itu ngomong, ada yang ngomong santai, ada yang ngomong ma'rifat. Ini lagi ngomong ma'rifatullah. Fa nazara ilal qamar lailata. Jadi ini duduknya tengah malam, saat terbit malam bulan purnama, malam 14. Faqala, kata beliau, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar la tudamuna fi ru'yatihi. Nanti, kata beliau, kalian akan mampu melihat, akan diberi kemampuan melihat Allah seperti jelasnya melihat al-qamar. Apa arti al-qamar? Bulan pada malam 14. Disebut malam bulan purnama. Fa in istata'tum alla tughallabu 'ala salatin qabla tulu'i syamsi wa ghurubiha faf'alu. Jika kalian sanggup menjaga istiqomah tidak keluar sholat asar dan sholat fajar dari waktunya, maka jagalah itu, lakukanlah itu, maka di saat itu kalian akan memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di surga itu diizinkan nanti memandangnya pagi, lalu petang, sore. Kapan aja ngelihatnya? Pagi, sore. Tapi dari pagi sampai sore berapa tahun? Berapa jam? Pagi sampai sore berapa jam? 13 jam, itu main di Indonesia. Ya, di Eropa ada yang 16 jam, ada yang 18 jam, ada yang 20 jam. Ada yang nggak ketemu-ketemu matahari 3 bulan. Ini waktu surga. Nabi Adam tinggal di surga sehari 2 hari, seharinya sama dengan 1000 tahun. Berarti dari pagi sampai sore dibagi 2, 500. Bayangkan jarak dari pagi jumpa Allah, sore jumpa Allah lagi. Itu 500
tahun. Ada yang umurnya udah lebih dari 100 tahun di sini. Ya, nggak usah deh. Saya nanya sama ibu. Ibu berapa umurnya? Lama nggak tuh 50 tahun tuh? Apa baru bentar? Kemarin? Lama nggak 50 tahun itu? Lama. Pengen balik kayak bocil-bocil ini nggak? Nggak seru. Nggak asik loh jadi kalian, kata mama itu. 50 tahun itu lama. Gimana kalau ditambahin 0? 500 tahun. Ada yang sanggup? Nggak jumpa Allah 500 tahun. La yanala ahadukum. Nah, maka dibacaan ayat wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Maka bertasbihlah, berzikirlah pada waktu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam. Itu maksudnya waktu fajar, subuh dan asar. Orang yang menjaga sholat di dua waktu itu, dia akan diberikan kehormatan memandang Allah di waktu paginya surga dan sorenya surga. Tapi jaraknya berapa? Oke, itu kalau cuma sholat doang. Mau mandang setiap saat nggak? Gaya bener pengen. Orang yang ingin mandang Rasulullah, mandang Allah setiap saat, dia kalau sama Allah sama Rasul setiap nafas. Jadi kalau ingin bersama Rasulullah setiap saat, sehingga bisa memandang Allah setiap saat, maka setiap gerak-geriknya ingat Allah. Ada yang sanggup? Kita nggak sanggup. Karena kita nggak sanggup, maka kita baca doa, Allahumma inna ala dzikrika. Ya Allah, bantulah kami mengingat Engkau, dan tidak ada zikir kecuali melalui mengingat Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad SAW disebut ruh zikrillah. Ruhnya zikrullah ada pada Nabi Muhammad SAW. Kawan saya mengatakan, oh nggak boleh ingat makhluk, syirik. Benar nggak ingat makhluk syirik? Yang sudah belajar akidah Ahlussunnah bertahun-tahun, ingat makhluk syirik nggak? Ya udah, ingat makhluk lagi dalam zikir sholat, syirik nggak? Sholat ingat makhluk. Ya kalian lagi sholat ingat dia, syirik nggak? Emang syirik? Coba adakah di sini yang sholat terus nggak ingat kecuali hanya Allah? Coba angkat tangan, satu orang aja. Antum lagi sholat pernah nggak ingat kecuali hanya Allah? Bener? Dari awal sholat sampai akhir? Beneran? Serius? Janji ente? Beneran? Wah, luar biasa itu. Dari awal sholat sampai assalamualaikum nggak ingat kecuali Allah. Aneh mau tanya, Allah kayak gimana itu? Yang Allah ente ingat tuh Allah yang kayak gimana? Jadi ingat makhluk beda dengan menyembah makhluk. Jadi orang yang mengatakan tidak boleh ingat guru, tidak boleh ingat guru dalam zikir lagi sholat, itu dia sedang mensyirik-syirikkan dirinya sendiri. Jadi kalau ahli zikir itu belajar zikir, sebelum zikir dia ingat dulu wajah gurunya, bahkan teringat lagi zikir. Itu syirik nggak? Nah, udah berubah nih. Tadi bilang ingat makhluk syirik, ya. Yang syirik itu menyembah makhluk. Kalau teringat makhluk syirik nggak? Berarti kita nggak boleh ngeling kekasih kita ya. Waduh, sengsara bener ente. Jadi ingat makhluk boleh, ya nggak boleh menyembah makhluk ya. Jadi jangan disembah-sembah makhluk ya. Dalam hadis yang berikut ya, qala al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani, berkata al-Imam Ibnu Hajar. Ibnu Hajar ini punya kitab judulnya Fathul Bari ya, syarah Sahih Al-Bukhari. Kata dia, Imam Tirmizi meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allahumma shalli wa sallim barik alaih. Ini perhatikan, inna adna manzilah fil jannah, serendah-rendah makom di surga, laman yanzuru ila jananihi wa azwajihi wa naimihi wa khadamihi wa sururihi masirata alfi sanah.
serendah-rendah makom di surga, melihat dari jarak 1000 perjalanan, udah kelihatan sama dia tempat dia di surga, pasangan dia, khodam-khodamnya, pelayan-pelayannya, bidadari-bidadarinya, tempat-tempat tidurnya, kebun-kebunnya. Berapa jaraknya? Jadi orang yang paling rendah makomnya di surga, dia bisa mencium bau surga dan bisa melihat surga jarak 1000 tahun perjalanan. Jauh itu ya. 1000 tahun perjalanan. Kalau 1000 tahun di akhirat jadi berapa tuh? Satu hari. Berapa hari? 1 hari doang. Emang kuat nunggu 1000 tahun? Ya, ini aja banyak yang datang ke kita ngomong gini, saya sudah sholawat 1000, saya sudah sholat, saya sudah usaha, kenapa masih miskin juga ya? Nah, ente yang gagal, kok Allah yang disalahin? Kita yang gagal, yang disalahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Wa akramuhum 'ala Allah man yanzuru ila wajhi ta'ala ghutwatan wa hasyiyah. Makom tertinggi di surga orang yang diizinkan jumpa Allah waktu sore dan pagi dan sore. Jarak dari pagi dan sore berapa tahun? 500 tahun tuh ngapain itu? Jadi yang boleh jumpa Allah pagi dan sore itu cuma sorga tertinggi. Berarti sorga yang di bawah, sorga itu 100 tingkat. Bukan 7 tingkat, 100 tingkat. Yang paling tinggi itu tempat Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dan wali-wali Allah yang diizinkan jumpa beliau dan jumpa Allah Ta'ala. Di bawahnya sampai level paling bawah itu gak jumpa Allah. Gak jumpa Allah. Enak bener ente mau jumpa Allah ya. Apalagi yang bunuh diri mau langsung jumpa Allah, oh digecek nanti sama malaikat maut. Ya, ini kalian ini putus cinta jangan coba-coba bunuh diri ya, bunuh nyamuk aja. Jadi kalau lagi putus cinta, lo kecewa cari nyamuk, habisin nyamuknya. Jangan bunuh diri. Bunuh diri nggak diterima di langit, nggak diterima di bumi, gimana mau terima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang mukul muka aja nggak boleh, gimana nusuk badan, gimana minum racun. Mukul muka boleh nggak? Namanya meratap. Mukul-mukul dada, bentur-benturin kepala, itu haram hukumnya. Kenapa? Ini tubuh hadiah dari Allah, masa gak dihargai? Gimana kira-kira kalau orang bunuh diri? Itu yang bunuh-bunuh diri sekarang, kasihan tuh orang ya. Berarti yang jumpa Allah siapa? Yang jumpa Rasulullah, coba bayangin, 100 makom, berarti dari 1 sampai 9 gak jumpa Rasulullah. Emang mudah jumpa Nabi? Hah? Enak bener mau jumpa Nabi. Makanya sampai hari ini kita luruskan banyak orang mu'alim dan murid itu banyak yang nggak mau. Sholawat itu jangan supaya rezeki lancar, jangan. Betul-betul sholawat karena cinta. Malah pada protes. Sampai hari ini masih berprotes. Nggak mau di-upgrade, artinya dia nggak mau jumpa Nabi Muhammad SAW. Dia nyembah Allah itu cuma satu bab rezeki. Ya. Jadi kalau nggak lancar rezekinya, dia nggak mau sholawat, nggak mau sholat. Terus beda ente sama yang agama sebelah apa? Orang-orang di luar Islam, kata Imam Al-Jili, itu menyembah Allah itu cuma 1-2 nama. Sedangkan Nabi Muhammad SAW ya, mengajarkan sembahlah Allah dengan semua nama. Walillahil asma'ul husna. Allah mempunyai nama-nama yang agung. Fad'uhu biha, maka serulah Allah, panggillah Allah, sembahlah Allah dengan semua nama itu, jangan cuma 1 nama. Jangan kalau lagi sakit pengen sehat. Disitulah terjadi orang syirik ya, hanya menyembah satu nama. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Surat Al-Qiyamah ayat 22-23. Pada hari itu, yaitu di surga, wajah-wajah berseri-seri. Kenapa dia berseri-seri? Memandang wajah ilahi, ila rabbiha nazirah. Kalau jumpa Yayang senang nggak? Tiba-tiba senyum-senyum sendiri gitu ya. Kalau dapat ini santri boleh megang handphone kayak, alhamdulillah gawat kalau ya. Oh berarti mereka ini pakai surat kaleng tuh kayak lempar gitu ya. Gitu nggak? Enggak, alhamdulillah.
Tapi pakai kirim salam nggak? Atau pas lagi orang tua datang, buka Facebook, buka Instagram, kirim. Ya, kalau dapat salam dari ayang, seneng nggak? Yang dulu pernah muda nih, pernah muda. Atau yang lagi kambuh lagi mudanya. Dapat salam dari orang yang kita suka, seneng nggak? Bayangkan antum dapat salam dari Nabi Muhammad SAW. Nangis sehari semalam nih pasti nangis. Ya, ini ibu-ibu ini, mbak-mbak ini, kakak-kakak ini, teteh-teteh ini, kalau dapat salam dari kekasih nangis nggak dulu? Nangis mewek. Tapi kalau yang nyalamin orang yang kita gak seneng, ogah, takut katanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bayangkan Sayyidatuna Aisyah, kata Nabi, wahai Aisyah, Allah berkirim salam untukmu. Itu Aisyah nangis seharian. Ya. Sayyidina Ka'ab, Ubay bin Ka'ab dapat salam dari Allah, ya, dapat disebut-sebut namanya oleh Allah, itu dia langsung nangis. Ya. Di hadis terakhir disebutkan riwayat Imam Ibnu Abi Dunya dan Imam Ahmad, inna afdala ahlil jannah manzilatan man yanzur ila wajhillahi ta'ala kulla yawmin marratain. Setinggi-tinggi makom orang di surga hanya diizinkan jumpa Allah 2 kali, pagi dan sore. Tapi itu namanya sorga jannatus syahwat. Sorga syahwat hanya dapat 2 kali. Kawin itu isinya surga tuh ya. Kawin makan, tapi nggak punya anak. Senang gitu. Nggak mikirin ujian, ya kan? Nggak mikirin hafalan. Duduknya di mana? Duduk di dipan-dipan yang bagus ya. Di bawah dipan sudah banyak buah-buahan. Di bawah dikit sudah taman-taman, di bawah taman sudah ada sungai. Sungainya ada 3, 4 lagi. Lagi pengen minum khamar, ada khamar loh ya. Sabar-sabar kalian jangan minum khamar di dunia, walaupun sekali 1 teguk jangan. Yang pernah tobat. Ya. Dan usahakan puasa 40 hari 40 malam untuk menebus yang sudah minum khamar. Kenapa? Itu pembersihan. Supaya nggak ada di dalam tubuh kita 1 tetes pun, 1 sel pun yang masih tercipta dari barang haram itu. Ya, pakai puasa dia. Kalau nggak bersih-bersih itu barangnya. Ada sungai surga, ada sungai apa? Sungai madu. Ya, tadi kita dikasih kopi madu sama Kiai. Kopinya kopi apa Kiai? Toraja. Kopi Toraja dikasih madu. Oh, nanti di sana ada semua itu. Di sana itu kerjaan kita nongkrong, kawin, jalan-jalan, nongkrong, kawin, jalan-jalan, nongkrong, gitu aja dah. Ya. Makanya dari sekarang ahli surga itu suka nongkrong ngomongin Nabi Muhammad SAW. Suka ngumpul-ngumpul. Sebagaimana orang di dunia sekarang dia suka ngumpul, nanti di akhirat Allah kumpulkan kembali. Ini kalau benar mahabbah cintanya ke Nabi SAW, nanti antum semua dikumpulin lagi di sana. Jadi walaupun makom dia tinggi di atas gitu ya, nanti ada saat diperjumpakan, yaitu majelis maulid. Maka majelis maulid, majelis zikir, majelis ilmu itu adalah reuni semua ruh. Sebelum kita masuk dunia ini, ruh kita sudah jumpa dan mereka dulu ngumpul-ngumpul. Saling nanya, ruhnya nanya, kamu lihat apa? Ada ruh yang mengatakan aku lihat wajah Nabi. Ada ruh mengatakan aku lihat pundak Nabi. Ada ruh yang mengatakan aku melihat pakaian Nabi. Ada yang mengatakan aku melihat jejak Nabi. Ada yang mengatakan aku melihat nur zatnya Nabi Muhammad SAW. Maka jika ada orang hari ini mimpi Nabi SAW, dia belum pernah jumpa Nabi. Ini lahir tahun berapa nih? Ada yang lahir tahun berapa Hijriah gitu? Tahun 600 Hijriah ada nggak? 600 Masehi ada nggak? Maka orang hari ini jumpa Nabi Muhammad SAW, kok bisa? Padahal dia tidak pernah jumpa Nabi di dunia. Jadi yang berjumpa itu siapa? Memori siapa yang dia lihat waktu dia jumpa Nabi Muhammad SAW? Ada yang datang ke kita nangis, ya Ustadz, saya jumpa Nabi, tapi kok Nabi cuma kelihatan punggungnya. Nangis dia. Oh ya, saya ngeliat Nabi, tapi Nabi nggak noleh. Lah orang kayak ente kok Nabi noleh? Kalau kita gituin kan tambah nangis dia. Tapi kita nggak boleh ngomong gitu. Itu adalah memori saat dulu di alam ruh jumpa Nabi Muhammad SAW. Jadi kenangan itu dikembalikan dalam bentuk mimpi. Maka ciri-ciri orang yang kenangannya dikembalikan, dia diberi mimpi jumpa Nabi Muhammad SAW. Tapi tenang, mimpi itu usaha atau bukan? Emang usaha?
Jadi kalau mau mimpi merem-merem gitu, gitu. Enggak, mimpi itu hadiah. Dikembalikan memori jumpa Nabi Muhammad SAW. Yang lebih mahal itu mempelajari tentang beliau, merindukan beliau dalam keadaan jaga. Maka orang maulid tumbuh rasa rindunya dalam keadaan jaga, ingin jumpa beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu lebih afdal dari 70 kali ngeliat Nabi dalam mimpi. Kalau mimpi kan masih hadiah. Tapi kalau dalam keadaan begini, terus ada rindu ketemu Nabi Muhammad SAW, itu ruhnya udah ketemu. Ruhnya sudah coba terhijab oleh tubuh ini, terhijab oleh pikiran ini. Ya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Setengah 10, jam 10 Kiai. Udah dulu ya. Baru tidur sejam. Intinya, jika ingin jumpa Nabi Muhammad SAW, jika ingin membersamai beliau, maka hidupkan zikir pagi, sore, sholat pagi, sore. Jika sholat subuh mudah, zuhurnya lebih mudah, maghrib isya'nya lebih mudah. Tapi kalau subuh, asar udah ketinggalan, siap-siap. Nanti di saat semua makhluk diizinkan jumpa Allah, dia nggak diizinkan jumpa Allah. Bayangin, kita mau diajak ketemu orang penting, pas dicek, oh kamu nggak masuk daftar, mewek, bukan main tuh ya. Ini kalian mau ujian, pas hari H tidak dikasih nomor kartu ujian, nangis nggak? Nangis nggak? Mau jalan-jalan, ada outing, okay? Pas mau outing, absensi, nama kita nggak ada, nangis nggak? Ditinggal sendirian. Maka di sorga pun nanti orang-orang banyak yang nangis, mau nangis di sorga. Maka disebut dalam hadis Nabi, setiap orang mau baik mau tidak baik, ketika di akhirat masuk surga pun dia masih nyesel, masuk surga pun masih nangis. Ini yang kita sebut bahwa bermakrifat setelah wafat itu wajib. Gimana caranya? Hadiri majelis-majelis maulid, majelis-majelis ma'rifatun Nabi SAW waktu hidup. Insya Allah nanti diikut sertakan di sana. Insya Allah ya. Barangkali itu. Ini kalau diterusin takutnya hujannya nambah ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Ada tanya jawab Kiai? Enggak usah lah ya. Udah lelah hayati. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tapi Ibu ya nanti tutup doa ya. Saya menyampaikan beberapa hal dulu aja. Perlu kami informasikan bahwa pengajian kita ini kita laksanakan setiap sebulan sekali, setiap Ahad pertama jam 8 sampai dengan selesai. Jadi momen maulid ini hanya sekedar strategi kita untuk menggait cinta kita kepada Rasulullah SAW. Kemudian Bapak Ibu yang ingin melihat tayangan ulang bisa dilihat di Sirajus Sa'adah TV. Yang MRC masih proses, dan ada lagi nanti mungkin Ribat Nuronia ya, bisa dilihat di situ. Jangan lupa subreknya ya. Di subrek biar ya, subrek sama like-nya jangan sampai lupa. Ya, ini ibu-ibu ini nonton tapi nggak subrek tuh ya. Ya, baik. Kemudian bagi yang rindu maulid, di pesantren Sirajus Sa'adah mengadakan maulid setiap malam satu ya. Itu sejarah maulid sebelum ada pesantren. Mulai saya masih ngontrak, sampai sekarang pesantren sudah gak muat. Mohon doanya, mudah-mudahan kami segera bisa nambah asrama, karena amin ya Allah. Setiap tahun yang tertolak banyak banget yang nggak bisa masuk di pesantren. Dan sekarang waiting listnya sudah 5 tahun. Jadi mohon maaf kalau yang anaknya kelas 4, 5, 6 nggak usah daftar lah, cari pesantren yang lain aja daripada nanti kecewa ya. Jarur orang dalam katanya Kiai. Ini masalahnya sering begitu tuh. Maulid bulanan juga kita adakan di pesantren, tapi diusahakan datang jam 7 pakai putih-putih, karena kalau datang 10 menit telat aja sudah nggak dapat tempat. Karena ada maulid, kalau setiap malam Sabtu kita baca maulid Al-Barzanji seperti tadi, tapi setiap sebulan sekali kita baca Simtu Duror yang ditutup dengan doa At-Tiba ya. Dan diawali dari istighosah manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani.
Jadi kita ini yang kita handelin ada orang-orang baik aja, jadi nggak tahu amal kita seperti apa. Mudah-mudahan masjid ini juga diberkahi oleh Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Rasulullah sering hadir di sini. Amin ya Allah. Karena memang inilah kendaraan kita untuk menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan kami mengundang kembali setiap bulan bersama Buya, setiap minggu pertama seperti ini. Jadi setiap akad pertama jam 8 sampai selesai. Ini agak mundur karena istimewa. Dari itu mohon Buya untuk ridho memimpin doa. Ya. Terima kasih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله على محمد جماعة صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم إلى روح النبي صلى الله عليه وسلم أبي الأرواح وإلى سيدنا الخضر عليه السلام بل يا ابن ملك أبي العباس وإلى سيدنا المهدي خليفة الله روح الأرواح وإلى قطب المرشدين القطب الرباني سيدي شيخ عبد القادر جيلاني وإلى سيد المصلين الغوث سيد أبي الحسن الشاذلي وإلى سيد الزاهدين والعابدين والذاكرين سيدي محمد بهاء الدين شاه نقشبند وإلى سيدي أحمد تجاني والرفاعي والإدريسي وخالدي وأحمد سرهندي ووصولهم وفروعهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا من وجوده قبل كل موجود يا من إحسانه قبل خلق الموجود صل على سيد الوجود صل على سيد الوجود صل وسلم وبارك على أفضل الخلق سيدنا محمد سيد الموجودين اللهم يا رحمن الرحيم يا كريم اللهم يا الله yang maha baik yang maha ada yang keberadaannya lebih dahulu dari semua yang ada yang kebaikannya lebih banyak dari semua orang yang baik. Limpahkanlah ya Allah sebaik-baik salawat, sebaik-baik rahmat dan kasih sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan izinkan ya Allah kami yang hina ini mendapatkan limpahan faid, limpahan daripada nur salawat yang Engkau limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah kama jama'tana fi hadhihi dunya bis salati alaihi fajma'na bihi fil akhirah. Ya Allah, sebagaimana Engkau izinkan kami berkumpul bersalawat kepadanya di dunia yang fana ini, izinkan kami di akhirat berkumpul dengan beliau yang kami salawati.
Izinkan kami yang hina ini ya Allah, izinkan kami yang pendosa ini ya Allah berjumpa menatap wajah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izinkan kami asyik memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah akrimna biliqa'i. Ya Allah, izinkan kami dengan kemurahan Engkau ya Allah berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akrimna ya Rabbana bisyafaati nabiyikal Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami para pendosa ini yang salatnya tidak pernah khusyuk, zikirnya tidak pernah tulus, izinkan ya Allah kami mendapatkan pertolongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Fattah, ya Fattah, salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa sallam. Allahumma ya Allah, meskipun kami tidak layak masuk surgamu ya Allah, izinkan kami bersolawat kepada zat yang di tangannya memegang kunci-kunci surga ya Allah. Allahumma ya Allah, hasibna hisaba yasira. Ya Allah, berkah solawat ini hisablah kami dan hisab yang ringan, bahkan jika perlu ya Allah la tuhasibna ya Allah, jangan pernah hisab kami ya Allah, jangan pernah hisab kami ya Allah. Allahumma ya Allah, tanamlah nama Engkau dalam diri kami, simpanlah nur Nabi Engkau dalam jiwa kami, sehingga kalbu kami, jiwa kami layak Engkau pandang ya Allah. Dan sekali Engkau menanamnya dalam diri kami ya Allah, jangan pernah Engkau cabut ya Allah, jangan pernah Engkau hilangkan ya Allah, jangan pernah Engkau ambil kembali ya Allah. Jadikan hari-hari kami, siang malam kami mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ahyina bihubbika wa hubbi habibikal Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, hidupkan kami dengan hidup penuh cinta, hidupkan kami jauh dari rasa benci, jauh dari hati yang susah, jauh dari pikiran yang gundah gulana. Allahumma anzil alaina bihaqqin Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sakinah. Ya Allah, dengan kemuliaan Nabi turunkan kemuliaan, ketenangan dalam jiwa kami. Ya Allah, binurin Nabi sallallahu alaihi wasallam fanawwirna. Ya Allah, dengan nur kekasih Engkau terangi hati kami yang gelap ini ya Allah, terangi jiwa kami yang gelap ini ya Allah, sehingga jelas jalan menuju Engkau ya Allah. Allahumma aghriqna fi mahabbatik. Ya Allah, fanakan jiwa kami, habiskan diri kami hanya untuk mencintai Engkau ya Allah, mencintai kekasih Engkau ya Allah. Wala taqbidna ila wa nahnu muhibbina min Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan Engkau cabut nyawa kami ya Allah, kecuali kami sedang asik mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Habiballah. Assalatu wassalamu alaika ya Abal Arwah, ya abati ya Rasulullah. Wahai ayahanda rohani kami, terima kami jadi umat Engkau ya Rasulullah, terima kami jadi pengikut Engkau wahai Rasul. Dan nanti di akhirat di saat kami memohon syafaat Engkau wahai Rasulullah, la tukhayyib raja'ana, jangan Engkau tolak kami wahai Rasulullah, jangan Engkau tinggalkan kami wahai Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. واختم لنا يا الله بحسن الختام، واختم لنا يا الله بحسن الخاتمة، واختم لنا يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. وصلى الله على سيد الوجود، سيد النبيين، سيد الأنبياء، سيد المرسلين، وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم.